Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niwayan Mita Damayanti dengan NIM 2010326 dari kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Persamaan dasar akuntansi yaitu pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan dalam perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan dalam perusahaan yang meliputi aktiva atau harta dengan sumber dananya. Nah, harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan tersebut disebut sebagai modal atau ekuitas. Sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut sebagai utang atau kewajiban. Nah, aktiva sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar muka, dan lain-lain. Aktiva tetap terdiri dari peralatan, mesin, tanah, dan lain-lain. Di sini saya sudah memiliki transaksi dari bengkel Raffi dan sudah membuat kolomnya. Aktiva terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan. Nah, pasifanya terdiri dari utang dan modal. Nah, langsung saja di sini Tuan Raffi membuka sebuah bengkel Raffi. Nah, ini merupakan transaksi dari bengkel Raffi pada bulan Januari 2021. Langsung saja pada tanggal 2 Januari disetorkan modal awal sebesar 6 juta beserta perlengkapan bengkel senilai 600.000. Nah, ini berpengaruh terhadap kas dan perlengkapan. Kas bertambah sebesar 6 juta, perlengkapan bertambah sebesar 600.000 dan modalnya bertambah 6.600.000 yang merupakan dari kas 6 juta dan perlengkapannya 600.000. Pada tanggal 4 Januari dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 350.000. Nah, dibeli secara tunai itu jadinya dia akan mengurangi kas, jadi berpengaruh terhadap kas dan berpengaruh terhadap perlengkapan. Kasnya berkurang sebesar 350.000 dan perlengkapannya bertambah sebesar 350.000. Pada tanggal 6, dibeli secara kredit dari toko aksesoris mobil peralatan salon senilai 850.000. Nah, jadi pada tanggal 6 ini tidak sama pada tanggal 4. Pada tanggal 4 itu dibeli secara tunai. Nah, pada tanggal 6 ini dibeli secara kredit, jadi tidak berpengaruh terhadap kas. Dia berpengaruh terhadap utang karena dibeli secara kredit, jadi utangnya bertambah sebesar 850.000 dan peralatannya pun bertambah sebesar 850.000. Pada tanggal 8 Januari diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 400.000. Diterima secara tunai yaitu jadinya pendapatannya bertambah di kas dan modal. Kasnya bertambah sebesar 400.000 dan modalnya bertambah 400.000. Pada tanggal 11 Januari dibayar beban iklan pada harian beli pos sebesar 60.000. Nah, beban iklan ini berpengaruh terhadap kas dan modal, sama-sama mengurangi. Kas berkurang 60.000 dan modal berkurang 60.000. Pada tanggal 12 Januari dibeli secara tunai perlengkapan bengkel sebesar 300.000. Nah, dibeli secara tunai, jadinya mengurangi kas dan bertambah di perlengkapan. Berkurang di kas sebesar 300.000 dan bertambah di kolom perlengkapan sebesar 300.000. Pada tanggal 14 Januari dibayar utang pada toko aksesoris mobil atas transaksi sebelumnya sebesar 500.000. Nah, pada tanggal 6 itu kan dibeli secara kredit. Pada tanggal 14 Januari ini ada transaksi pembayaran utang sebesar 500.000. Nah, jadi kas berkurang sebesar 500.000 dan utangnya pun berkurang sebesar 500.000.
Pada tanggal 17 Januari, diterima secara tunai pendapatan bengkel sebesar 850.000. Jadi bertambah di kas sebesar 850.000 dan bertambah di modal sebesar 850.000. Pada tanggal 20 Januari, dibayar rekening listrik dan air sebesar 200.000. Nah, itu termasuk di beban listrik dan air. Jadinya mengurangi kas sebesar 200.000 dan mengurangi modal 200.000. Pada tanggal 22 Januari, Tuan Raffi mengambil uang dari kas untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Nah, jadi dia kan untuk mengambil untuk keperluan pribadi. Jadi berkurang di kas dan modal sebesar 600.000. Pada tanggal 25 Januari, diterima uang tunai dari langganan servis mobil sebesar 250.000. Nah, itu termasuk pendapatan, yaitu bertambah di kas dan bertambah di modal sebesar 250.000. Pada tanggal 29 dibayar upah pegawai sebesar 300.000. Nah, itu termasuk beban gaji. Nah, beban gaji ini mengurangi kas dan mengurangi modal sebesar 300.000. Nah, pada tanggal 30 Januari diterima perkas pendapatan salon mobil sebesar 300.000. Nah, jadi pendapatan bertambah di kasnya 300.000, modalnya 300.000. Nah, itu merupakan transaksi terakhir. Setelah itu kita dapat menjumlahkan kolom-kolom ini, yaitu kolom kas ditotalkan menjadi 5.490.000. Piutang usaha ini kenapa tidak ada? Karena tidak ada transaksi yang berupa piutang usaha. Apa sih piutang usaha itu? Nah, piutang usaha itu merupakan transaksi pendapatan berupa tagihan. Nah, jika ada pendapatan berupa tagihan dimasukkan ke piutang usaha. Seperti itu. Dan ini kolom perlengkapan sebesar 1.250.000, peralatan sebesar 850.000, utang sebesar 350.000 dan modal sebesar 7.240.000. Dan ditotalkan lagi kas, perlengkapan dan peralatan sebesar 7.550.000-nya itu di aktiva dan di pasivanya 7.590.000. Nah, hasilnya sudah sama atau balance ya. Di sini sudah kita bisa lihat hasil akhirnya yaitu 7.590.000. Nah, demikian penjelasan dari video saya ini. Semoga teman-teman bisa mengerti dari penjelasan video saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.